udah berapa buku sih yang sudah dirilis? Ada tiga. Yang Tiga. pertama tuh Orang Pendek, yang kedua Mm-mm. novel, bukan novel tapi cerpen saya, Iya. yang berjudul Rahayu. Mm-mm. Jadi Rahayu, mungkin kalau banyak orang memandang Rahayu itu adalah seorang wanita Sosok berwajah cantik. perempuan. Iya. Ya, Nah, sebenarnya Rahayu dalam tulisan saya itu bukan Rahayu, tetapi Salam Orang Kejawen. Jadi itu sebelum buku Kejawen saya keluar, jadi saya memancing dulu dengan cerita Rahayu itu. Jadi ketika saya mau bikin buku tentang orang pendek lagi, ya, kategori namanya ilmunya kriptozoologi. Iya, iya. Jadi sebelum saya mau melanjutkan ke tahap berikutnya, kebetulan waktu itu ada penerbit dari Inggris yang minta untuk saya menerbitkan di Inggris gitu. Saya waktu itu stagnan gitu dengan dunia kriptozoologi, dan saya mempelajari, saya udah lama mempelajari tentang agama kejawen gitu. Iya, iya. Walaupun saya sendiri bukan penganut kejawen sih gitu. Nah, setelah itu saya ingin mencoba menggali lagi di Kabupaten Kerinci. Ternyata ada satu komunitas penganut paham penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kejawen, dan aliran di Kayuari itu adalah Sabta Dharma gitu. Jadi saya tertarik untuk mencoba itu, dan saya stop dulu buku Orang Pendek, terus saya pindah ke kejawen. Dan menurut saya tantangannya di kejawen itu adalah, pertama, kita di Kabupaten Kerinci khususnya yang warga lokal itu 100% bisa dikatakan muslim. Dan kejawen dia tidak muslim gitu. Iya, iya. Nah, persepsi masyarakat di Kerinci dan Sungai Penuh, orang banyak belum mengetahui kejawen itu apa. Dan gimana ya, kalau dibilang dakwah dalam Islam saya juga nggak ngerti gitu. Ada satu kasus, yaitu dia menikahkan anaknya secara Islam, sementara dia tidak beragama Islam, hanya KTP Islam. Iya, iya, iya. Nah, itu setelah saya tanya kepada para pemuka agama, mereka mengatakan ini tidak sah. Terus siapa yang harus disalahkan dalam kasus ini? Nah, buku kejawen tantangan yang lainnya adalah saya dibilang murtad. Ya, dibilang murtad ketika saya menulis tentang agama ini, karena mereka beranggapan bahwa ya, penulis buku ini adalah seorang penganut kejawen gitu. Maksudnya gini, para penganut kejawen di sana masih di kolom KTP-nya itu masih ada yang Kristen, ada yang Islam gitu. Sementara mereka tidak melakukan sholat. Nah, ketika mereka tidak melaksanakan sesuai dengan agama di KTP-nya, orang beranggapan bahwa ini adalah aliran sesat. Nah, kalau kita telusuri lagi, sebenarnya mereka bukan dalam kolom agama itu ya, maksudnya dia bukan Islam, dia bukan Kristen. Nah, ini yang harus kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa mereka ini bukan Islam, jadi mereka tidak bisa kita katakan sesat gitu, karena mereka bukan bagian dari Islam dan bukan bagian dari agama yang lain-lainnya gitu. Kejawen itu sebenarnya artinya ada dua, yaitu seseorang yang mengamalkan paham kejawaan, tentang tata krama, tentang pribadi dan filosofi hidup orang Jawa. Terus ada beberapa kalangan juga yang melaksanakan kejawen itu sebagai sebuah agama kepercayaan gitu. Dan kebetulan di Indonesia sendiri pada tahun 2017 itu sudah disahkan oleh MK. Nah, masalahnya sekarang untuk Kerinci khususnya itu belum bisa memasukkan kolom agama kejawen itu di dalam KTP. Kesehariannya mereka masih bergaul ya, masih bergaul dengan masyarakat, dan mereka tidak eksklusif, mereka masih inklusif. Cuman mereka seperti, kalau menurut saya, tapi mereka sih sebenarnya tidak ada masalah gitu. Maksudnya gini, mereka mau dibolehkan ibadah atau tidak itu nggak masalah. Tetapi menurut saya dari kacamata seorang penulis, ini agak riskan gitu, karena di Indonesia kita diberi kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, mereka pada tahun 2013 sudah di demo untuk supaya tidak melakukan kegiatan aktivitas ibadah dengan dalil mereka ini sesat. Nah, itu yang menurut saya tadi sebenarnya kurang pemahaman kepada entah itu dari pemerintah, entah itu dari masyarakat, bahwa agama ini ada loh gitu. Kepercayaan ini ada, dan sebenarnya mereka juga berhak untuk ibadah, itu sebenarnya bukan urusan kita lagi. Kalaupun misal kita tidak memberikan mereka ruang untuk ibadah, ini yang terjadi yang maksud saya tadi. Mereka bisa menikahkan anak mereka secara Islam, secara Kristen, padahal dalam Islam sendiri mungkin harus jelas. Salah satu syarat menjadi wali itu yang jelas yang pertama Islam.
Nah ini dari satu aja udah Nggak memenuhi syarat ya? nggak memenuhi syarat.